Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengujian terhormat, perkenankanlah saya Yulia Wahyuni, mahasiswa PPG Daljab Angkatan Pertama Kemenak, Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 yang bertempat di MADDI Galak Raya Pangkajene, Kepulauan. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi hubungan sosial disosiatif. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali semangatnya ya, walaupun sudah siang tapi masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sosiologi. Jadi sebelum kita lanjut lagi, silahkan ketua kelas dulu untuk menyiapkan teman-temannya dan berdoa. Silahkan. Bisaid Yaman Ikraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hurufan Iqra. Oke, sekarang Ibu ingatkan kembali untuk mematuhi prokes ya. 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan dan masker. Jangan lupa memakai masker. Baik, sekarang Ibu cek kehadiran dulu. Andini Rahmawati, Alia Said, Hadiratu. Haisha Putri, Hadiratu. Nur Rahma, Hadiratu. Nur Haliza, Hadiratu. Nur Hikmah, Hadiratu. Nurul Fajri, Hadiratu. Nur Nakmatur Ramadan, Hadiratu. Miatun Wafiq, Hadiratu. Nur Halisa Latif, Hadiratu. Wilma, Halisatul Muslimah, Hadiratu. Reski Amelia Asis, Hadiratu. Sulistiawati, Hadiratu. Sabrina. Oke, jadi alhamdulillah semuanya hadir, berarti semuanya juga dalam keadaan sehat. Kemudian perhatikan di atas. Maaf, sebelum lanjut Ibu akan memperlihatkan kata motivasi atau quote of the day hari ini. Jadi di situ ada dijelaskan, belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses. Namun kebanyakan orang yang sukses adalah pembelajar sejati. Artinya walaupun apapun yang terjadi pada masa depan kalian, harusnya sebaiknya kalian belajar dengan rajin. Kenapa? Karena orang-orang yang sukses itu sebenarnya lahir dari orang-orang yang memang betul-betul belajar. Adapun yang sudah merasa belajar dengan baik namun nantinya pada masa depannya tidak sukses, itu lain lagi ceritanya. Itu kita berbicara tentang takdir atau ketentuan Tuhan Allah. Namun pada umumnya orang sukses itu berawal dari pembelajar sejati. Jadi Ibu harap kalian apapun yang terjadi, walaupun dalam keadaan pandemi sekarang, tetap belajar dengan giat, dengan keras. Oke? Baik, kita lanjut. Sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu ingin tanya dulu tentang materi sebelumnya. Ibu mau tahu apa semuanya masih ingat atau sudah lupa, sudah kabur tentang materi sebelumnya? Siapa kira-kira yang mau menjelaskan sedikit tentang materi sebelumnya? Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang interaksi sosial asosiatif.
yang dimana kita mempelajari tentang macam-macam interaksi sosial asosiatif serta contohnya. Oke, itu yang dikatakan tadi. Ada apa, semua masih ingat kan? Masih. Ya, masih ingat. Jadi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang interaksi sosial asosiatif. Jadi tapi tidak dijelaskan macam-macamnya yang mana. Apa ada yang bisa? Saya, Bu. Jadi macam-macam asosiatif yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Terima kasih. Oke, betul sekali ya. Betul tidak? Betul. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang interaksi sosial asosiatif yang mengarah pada hal positif atau persatuan, di mana ada 4. Yang pertama kerjasama, yang contohnya kemarin gotong royong. Yang kedua akomodasi, ada beberapa pembagiannya. Kemudian apa tadi? Asimilasi dan akulturasi. Jadi Ibu rasa semuanya sudah paham kan tentang interaksi sosial? Paham. Asosiatif, paham. Jadi pada hari ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya. Sekarang kita akan belajar tentang kebalikannya atau lawan dari interaksi sosial asosiatif, yakni disosiatif. Interaksi sosial atau hubungan sosial yang sifatnya negatif, menimbulkan perpecahan. Jadi pertemuan sebelumnya menimbulkan persatuan, sekarang yang menimbulkan perpecahan. Betul sekali. Oke, di atas sudah ada Ibu cantumkan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 6 ya. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif atau hubungan. Jadi hubungan sosial dengan interaksi sosial itu sama ya. Ibu sudah jelaskan pertemuan sebelumnya bahwa hubungan sosial itu adalah kata lain dari interaksi sosial. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari apa bentuk-bentuk dari interaksi sosial disosiatif. Kemudian kalian akan menganalisis, mendiskusikan seperti biasanya melalui LKPD. Kemudian menyajikan ke depan, tiap kelompok menyajikan hasil diskusinya, mempresentasekan, dan teman-teman yang lain menanggapi. Oke, paham sampai sini? Paham. Ya, jadi itu ya, sama seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian ini kompetensi dasar. Jadi sama seperti pertemuan sebelumnya, kompetensi dasarnya ada 2. 3.2 mengenali dan mengidentifikasi realitas individu. Kemudian mengolah realitas individu, kelompok, dan hubungan sosial. Itu sama ya. Kemudian IPK-nya ada di situ. Menjelaskan bentuk interaksi sosial disosiatif, menentukan bentuknya, dan menganalisis bentuk interaksi sosial disosiatif. Oke. Paham sampai sini? Paham. Adapun model pembelajaran kita pada hari ini adalah problem based learning (PBL) dengan pendekatan TPEC. Oke. Paham? Paham. Alhamdulillah kalau paham. Oke, sampai sini berarti kita akan memasuki materi kita tentang interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif yang mengarah pada perpecahan atau negatif. Ya, hubungan sosial atau interaksi sosial disosiatif. Silahkan simak videonya. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan kurang jelas, silahkan. Oke? Jadi Ibu harap semua memperhatikan videonya, kemudian menemukan hal-hal yang perlu ditanyakan atau kurang dimengerti. Silahkan. Proses disosiatif. Proses sosial disosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmonis akibat adanya pertentangan antara anggota masyarakat. Ketidaktertiban sosial atau social disorder memunculkan disintegrasi sosial akibat pertentangan antar anggota masyarakat tertentu.
Proses sosial disosiatif juga disebut proses sosial disintegratif atau disjungtif. Meski proses ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, ketidakhadiran disosiatif berakibat stagnasi masyarakat. Proses sosial disosiatif meliputi 1. Persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial saat ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan membuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi saat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Ada beberapa fungsi persaingan, yaitu 1. Menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut dipenuhi, padahal sulit dipenuhi semuanya secara serentak. 2. Menyalurkan kepentingan serta nilai-nilai dalam masyarakat, terutama kepentingan dan nilai yang menimbulkan konflik. 3. Menyeleksi individu yang pantas memperoleh kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya. 2. Kontravensi. Kontravensi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebabnya adalah adanya perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan lain dalam masyarakat atau dengan pendirian masyarakat. Menurut Leopold von Weiss dan Howard Baker, bentuk kontravensi adalah 1. Kontravensi umum, misal penolakan, pengancaman pihak lain, perlawanan. 2. Kontravensi sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang di depan umum. 3. Kontravensi intensif, misalnya penghasutan atau penyebaran isu. 4. Kontravensi rahasia, misalnya pembocoran rahasia. 5. Kontravensi taktis, mengejutkan pihak lain, provokasi, dan intimidasi. 3. Pertikaian. Pertikaian merupakan bentuk lanjut kontravensi, artinya perselisihan sudah bersifat terbuka. Terjadi karena perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat semakin tajam. Pertikaian bisa muncul bila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan cara menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. 4. Konflik. Konflik secara umum memang sering terjadi di dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang alami. Konflik adalah proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah kids, itu dia bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Sekarang sudah semakin Oke, sudah disimak videonya. Jadi sama seperti proses asosiatif, terdiri dari 4, disosiatif pun demikian. Ada 4 pembagian pada proses hubungan sosial disosiatif yang menyebabkan perpecahan. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa proses atau hubungan sosial disosiatif disebut juga dengan proses sosial disintegrasi. Apa itu disintegrasi? Seperti kalian ketahui bahwa integrasi itu artinya persatuan. Berarti kalau ada kata disintegrasi berarti artinya perpecahan. Sama dengan asosiatif, mengarah pada persatuan. Tapi ada kata sekarang disosiatif berarti tidak bersatu, artinya adanya perpecahan. Jadi ada beberapa kata serapan bahasa Indonesia itu kalau dia ada kata disnya berarti itu lawan dari hal yang positif. Sebenarnya kan biasanya dalam bahasa Inggris, misalnya kata like artinya suka. Kalau tidak suka, dislike. Ya, dislike. Sama ini, kalau dia positif, asosiatif, berarti dia persatuan. Tapi kalau ada kata dis, berarti tidak bersatu, artinya perpecahan. Integrasi, persatuan, ada kata disnya lagi, disintegrasi, berarti perpecahan, itu lawannya, seperti itu. Jadi ingat itu, kalau sosiologi itu banyak kata serapan dari bahasa asing. Jadi ingat, langsung saja ingat pelajaran bahasa Inggrisnya. Kalau ada kata dis, berarti itu sama dengan tidak bersatu, berarti dia terpecah.
integrasi bersatu. Disintegrasi berarti tidak bersatu atau sama dengan perpecahan. Begitu pula dengan disosiatif. Banyak kata-kata serapan seperti itu. Jadi itu juga bagusnya belajar sosiologi. Kenapa? Karena dalam sosiologi itu banyak kata-kata serapan dari bahasa asing. Jadi secara tidak langsung kalian juga belajar bahasa Inggris, di mana pada masa sekarang kalian zaman apa sekarang? Bukan zaman now. Kalian itu termasuk generasi apa? Ya, generasi milenial. Di mana generasi milenial itu banyak kemajuan teknologi dan bahasa. Jadi kalian harus menguasai beberapa kata asing atau bahasa Inggris supaya tidak jauh tertinggal dengan masyarakat kota. Kita kan berada di desa, jadi kita harus mengejar kemajuan yang ada di kota seperti itu. Oke, paham sampai sini? Iya. Jadi usahakan handphone itu salah satu cara supaya kalian gampang belajar bahasa asing. Itu handphonenya pengaturannya kasih ke bahasa Inggris. Makanya itu kalau wifi hotspot connect itu artinya tersambung. Tapi kalau dia tidak tersambung naik disconnect. Karena dis itu artinya tidak, berarti tidak tersambung. Jadi ingat itu, disconnect, disosiatif dengan disintegrasi, betul sekali. Oke, jadi kembali ya. Ada yang tidak dipahami? Ada masalah yang kalian temukan dalam video penjelasan tentang materi tadi, hubungan sosial disosiatif? Lilis. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bu, saya ingin bertanya, kenapa disosiatif berakibat kurang di lingkungan masyarakat ketika disosiatif tidak terjadi? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang? Kenapa disosiatif berakibat? Oh, maksudnya Lilis begini ya, kenapa disosiatif kan itu sifatnya negatif? Kenapa di masyarakat tetap harus terjadi namanya ya hubungan sosial disosiatif? Ada kira-kira yang bisa menjawab pertanyaannya temannya Lilis? Kenapa hal-hal negatif seperti hubungan sosial disosiatif itu harus tetap terjadi dalam masyarakat? Ada? Aisyah? Oke, baiklah, saya punya pertanyaan dari Lilis. Adanya disosiatif di masyarakat itu karena adanya perbedaan pendapat. Tidak semua pendapat seseorang itu sama. Maka dari itu pendapat dari individu dan kelompok tidak bisa disamakan dan disatukan dengan pendapat dari seseorang. Oke, sekian, terima kasih. Ya, jadi itu jawaban dari Aisyah. Katanya kenapa ada disosiatif? Salah satu penyebabnya karena adanya perbedaan pendapat. Jadi betul sekali ya, perbedaan pendapat itu sebenarnya ada manfaatnya, misalnya untuk kemajuan kita. Jadi kenapa harus ada disosiatif? Itu ambil positifnya, itu untuk sebagai kritikan untuk kita. Misalnya disosiatif dalam hal apa tadi contohnya, salah satu pertikaian atau perselisihan, misalnya di kelas Aisyah dengan Lilis berlomba untuk juara 1 atau ranking 1. Itu kan sudah proses sosial disosiatif. Tetapi kenapa harus ada hal demikian? Itu sebagai motivasi untuk meningkatkan tingkat belajarnya, Jadi pertanyaannya tadi Lilis, kenapa di masyarakat tetap harus ada disosiatif? Itu salah satunya sebagai motivasi dalam pengembangan diri seperti itu. Jadi di kelas itu kalian sering sebenarnya secara tidak langsung terjadi proses disosiatif. Salah satunya tadi pemilihan ketua kelas, pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua ambalan pramuka, apalagi PMR. Apa kalau PMR ketuanya? Kalau pramuka kan Prada dengan Pradani.
Ya, kalau PMR, PMI bukan perwira. Perwira itu tingkatannya. Siapa anak PMI di sini? Apa kalau ketuanya anak PMR? Kan kalau pramuka ketuanya pradana. Kalau di PMI apa? Apa? Enggak, Sarina. Dandro sama Wadandro. Oh, Danru. Danru itu apa? Komandan regu. Oh iya. Jadi itu. Jadi pada saat pemilihan ketua regu PMR, PMI, ketua OSIS, itu sebenarnya kalian sedang berada pada hubungan sosial disosiatif, di mana kalian ada apa? Kompetisi. Apa? Perselisihan apa? Perbedaan untuk ini merebutkan satu posisi ya atau jabatan seperti itu. Sampai sini paham? Ya. Jadi intinya tadi pertanyaannya kenapa harus ada disosiatif? Karena memang kita dituntut ada beberapa hal yang harus dituntut dalam hal hubungan sosial disosiatif. Tapi kita ingat harus ambil sisi baiknya atau positifnya. Jadi memang harus ada hubungan sosial disosiatif, tapi secara sehat, sportif, jangan memakai kekerasan. Oke, selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Sabrina, ada? Sulis? Oh, Sulis. Saya ingin bertanya bagaimana cara menyelesaikan pertikaian yang terjadi di masyarakat. Oke, jadi bagaimana caranya proses sosial disosiatif itu atau pertikaian itu bisa diselesaikan? Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak ada ya, Aisyah bisa. Oke. Jadi pada pertemuan sebelumnya proses sosial asosiatif kalian kan sudah mempelajari macam-macam akomodasi. Jadi itu sebenarnya akomodasi adalah bentuk apa? Atau model untuk menyelesaikan masalah. Misalnya mediasi kemarin ada adjudikasi penyelesaian masalah melalui pengadilan, mediasi melalui pihak yang menjadi penengah. Jadi itu ya Sulis kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bentuk-bentuk akomodasi. Itu adalah sebenarnya bentuk-bentuk untuk menyelesaikan pertikaian atau perselisihan. Paham sampai sini? Kalau misalnya lewat pengadilan, kemarin jenisnya adalah adjudikasi. Kemudian ada kemarin mediasi adalah penyelesaian masalah antar dua orang, ada yang sebagai penengah seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Ya, sudah jelas semua atau masih ada yang mau ditanyakan? Jelas. Kalau jelas, sekarang kita akan pengerjaan LKPD seperti biasa. Namun sebelum itu Ibu akan membagi kelompok. Caranya Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok, berarti menghitung. Kita pakai cara tepuk tangan. Jadi misalnya menghitung, Ibu tentukan misalnya angka 5 harus tepuk tangan. Angka 5 dengan 7 jangan disebut tapi tepuk tangan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak boleh disebut, harus Jadi siapa yang duluan salah itu akan bergabung kelompoknya. Oke, paham sampai sini? Jadi Ibu bagi 3 kelompok, jadi 5 orang pertama yang salah itu akan menjadi kelompok pertama, 5 orang kedua menjadi kelompok kedua. Begitupun yang terakhir itu akan menjadi satu kelompok. Jadi setelah temannya sisa 5 itu tidak akan diadakan permainan, jadi otomatis mereka satu kelompok. Betul sekali. Kita coba misalnya dari Rahma 1. Enggak, jangan ditepuk. Yang ditepuk itu angka 5 dengan angka 7. Kalau dia 1, 2, 3, 4 tetap di Oke, Rahma. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14. Tepuk ke 13. 16. Cuma yang ada angka 5 dan angka 7, berarti
sini Hikmah. Jadi supaya ketahuan yang mana kelompok 1. Oke, Ibu ulang, Ibu ganti menjadi angka 257. Dari angka 257. 1. 11, 12. Ah, salah. Yang ada angka 2-nya harus ditepuk sini di dekatnya Liris. Sekarang Ibu ganti lagi angka 4. Jadi mulai dari Rahma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26. Salah. Yang angka 4 saja sudah berarti 3. Sekarang Ibu ganti lagi angka 359. 359. 1, 2, 4, 5. Salah. Ke sini. Jadi sudah 4 orang. 359. Kasih bukunya. Oke, kita mulai dari sini 1. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Salah. Sini. Oke, jadi kelompok 1 sudah lengkap ya, 5 orang. Kemudian tetap itu 359 mulai dari Aisyah. 1, 2. Salah. Sini di Aisyah. Ada. Oke. Kita mulai dari sini lagi. 1, 268. Sini. Oke. Ya, yang salah. Jadi yang salah ini akan bergabung ke kelompok 2. Kita ganti 48 saja. Oke, jadi itu ya. Jadi sudah terbentuk kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya. Angka jangan. Silahkan dilihat LKPD-nya dan lihat di layar di depan. Ibu akan menjelaskan cara pengerjaan LKPD. Jadi seperti pada sebelumnya, sama seperti sebelumnya, tulis nama teman kelompoknya siapa. Kemudian lihat pada halaman pertama itu ada 3 gambar. Sudah lihat? Gambar 1, 2, dan 3. Baik, ada ini di bawah. Jadi jawab itu penjelasan materi. Waktu sekitar 10 menit untuk pengerjaan LKPD-nya. Mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan persentasekan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Bisa semuanya naik. Jadi siap-siap kelompok 2, 3 memperhatikan penyajian temannya dan ditanggapi. Agak ke tengah. Bisa ke tengah. Siapa yang ya, tes. Oke.
Oke, perkenalkan kelompoknya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang disosiatif. Jadi Hasil diskusi LKPD. ya, hasil diskusi LKPD kami. Jadi gambar pertama yaitu melakukan disosiatif dengan kompetisi dengan tujuan persaingan dalam suatu kedudukan atau kekuasaan. Yang kedua, menyerang orang lain dengan kontravensi taktis dengan tujuan menyelesaikan masalah dengan melukai orang lain. Dan gambar yang ketiga yaitu terjadinya konflik sosial karena konflik antar suku dengan tujuan merebut wilayah atau kekuasaan orang lain. Kemudian lembar aktivitas 1.3 yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif dengan macam-macam. Ibu, diajukan pertanyaan. Mungkin ada di antara dua kelompok yang kurang mengerti presentasi kami tadi. Ya, kelompok 2 dan 3, siapa tahu ada yang mau ditanyakan kepada temannya atau mau disanggah, tidak setuju dengan pendapat temannya, boleh. Ada? Oke, Sabrina silahkan. Baik, saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan kontroversi taktis? Ya, tadi dijelaskan tentang kontravensi taktis, contoh dari pengerjaan tugasnya. Jadi kira-kira bisa dijelaskan kepada temannya apa itu kontravensi taktis. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kontravensi taktis yaitu mengejutkan kelompok lawan dengan provokasi dan intimidasi. Ada lagi? Untuk kelompok 2? Kalau tidak ada, silahkan ditutup dan selanjutnya kelompok 2. Jadi cukup sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2, silahkan persentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya mulai dari Aisyah. Oke, baiklah, langsung saja lembar aktivitas 1.2. Penjelasan materi pada gambar yaitu suatu kondisi dalam persaingan apabila Sekian dari hasil diskusi kami. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada yang baik. Kita tutup. Oke, silahkan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2 dan kelompok 1 tadi. Oke, sudah bagus semua ya persentasenya. Kelompok 1 dan 2 boleh memperbaiki posisi kursinya. Ingat, jangan ditarik, tapi diangkat supaya tidak berisik. Jadi sambil mendengarkan pemateri atau penyaji kelompok 3, ya di situ saja dulu Halisa. Silahkan diperhatikan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, seperti saya rasa semuanya sudah bagus ya persentasenya. Jadi saya rasa semua juga sudah paham mengenai proses hubungan sosial disosiatif. Jadi kalian sudah mempelajari contoh-contohnya, sudah menjawab soalnya, sudah betul sekali ya. Ada tadi kontravensi, contohnya adalah gosip. Jadi salah satu juga penyebab perpecahan, penyebab disosiatif adalah gosip. Sekarang yang lagi ngehits di media sosial itu lambe tura, itu salah satu contohnya. Sehingga banyak masyarakat khususnya artis itu yang merasa tidak tenang gara-gara sering digosipkan sama si lambe tura. Jadi itu contoh semua. Jadi itu ya, sekali lagi sosiologi itu sangat gampang untuk kita pelajari. Kenapa? Karena sering kita alami, sering terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa merasakan, sudah bisa membayangkan contoh-contoh apa yang ada dalam pembelajaran sosiologi. Karena pada dasarnya sosiologi belajar tentang masyarakat. Jadi saya rasa sudah komplit ya pembelajaran kita tentang hubungan sosial. Macam-macam hubungan sosial kalian sudah paham. Hubungan sosial asosiatif dan hubungan sosial disosiatif pada hari ini. Tadi sudah jelaskan ada apa yang pertama? Perselisihan, yang kedua kontravensi, dan yang ketiga adalah konflik. Jadi hubungan sosial yang dalam hal kompetisi atau lomba itu lomba sepak bola, dalam pramuka itu masuk dalam perselisihan. Kalau dia selanjutnya ada kontravensi, kemudian yang terakhir yang dalam skala besar ada konflik. Sebenarnya konflik itu dibagi dua lagi ya, ada konflik pribadi dan ada konflik kelompok. Tadi contohnya yang suku itu termasuk konflik kelompok karena terdiri dari banyak orang. Jadi sampai sini paham atau enggak? Sudah paham? Baik. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ibu silahkan ke Hikmah. Jadi apa yang kira-kira bisa kita tarik kesimpulan pada hari ini? Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu mengenal berbagai macam tentang konflik sosial dan tahu bagaimana cara menyelesaikan serta menghindari konflik tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya masih ada satu orang, Alia. Coba Nur Alia Said. Atau yang lain tulis semuanya. Satu lagi kesimpulan, baru ibu tutup dengan kesimpulan. Silahkan. Kasih ke Lilis. Coba. Atau Alia. Masa ini, nah itu yang tadi dipelajari. Diri bang. Baik, kesimpulannya kita bisa mengetahui apa tujuannya dan dampaknya juga. Seperti itu. Makasih. Okay. Well played. Well played. Oke. Nah, anu dulu pause. Sudah. Baik, itu tadi kesimpulan dari teman-temannya. Jadi betul sekali ya bahwa kesimpulan pada hari ini kita mempelajari tentang hubungan sosial disosiatif, di mana ada beberapa macam
kemudian bagaimana bentuk-bentuknya atau contohnya yang terjadi dalam masyarakat. Jadi ada, Ibu ulang lagi, ada perselisihan, ada kontroversi, dan ada konflik, di mana kalian sering juga mengalaminya. Jadi di samping terjadi hubungan sosial asosiatif sering kalian alami, pasti juga terjadi namanya proses sosial disosiatif, termasuk di dalam kelas seperti itu. Jadi itu semua adalah bentuk-bentuk interaksi sosial atau hubungan sosial. Jadi seperti pada saat ini yang jelasnya tentunya kita sedang melakukan hubungan sosial asosiatif apa disosiatif sekarang? Asosiatif. Hubungan ibu dengan kalian sekarang adalah hubungan sosial yang sifatnya asosiatif, kerjasama, saling bertukar ilmu. Tapi tadi pada saat kalian mengerjakan LKPD itu kalian sedang terjadi hubungan sosial disosiatif karena ada semacam kompetisi di mana kalian berlomba untuk menyelesaikan tugas dengan jawaban yang paling benar. Jadi silahkan nanti LKPD-nya dikumpul sama ibu, nilainya atau hasil evaluasinya nanti ibu akan kirim ke WA group dan emailnya masing-masing. Oke, sampai sini paham? Oke, itu kesimpulan hari ini. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang ragam sosial. Itu materi selanjutnya. Jadi untuk hubungan sosial sudah tuntas, kalian sudah tahu apa kemarin faktor-faktor penyebab terjadi hubungan sosial, apa macam-macamnya, sudah semua kan? Ya, jadi sudah paham tentang hubungan sosial. Ibu rasa cukup untuk hari ini, dan kita tutup pertemuan hari ini dengan ketua kelas menyiapkan dan berdoa penutup. Silahkan ketua kelas.